semua. Nah, kalau di video kemarin saya sudah jelaskan apa itu istilah yang namanya listrik bocor dan bagaimana pengaruhnya yang bisa membuat listrik kalian membengkak. Nah, di video kali ini akan saya bahas jauh lebih ke dalam. Nah, saya akan terangkan apa sih faktor yang membuat terjadinya listrik bocor dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Jadi pastikan tonton terus. Perfect. Baik, sekedar menjelaskan secara singkat kepada kalian yang belum menonton video yang sebelumnya, bahwa yang namanya listrik bocor adalah suatu kondisi di mana meteran listrik bekerja dan berputar padahal tidak ada perangkat elektronik yang sedang digunakan. Nah, hal ini tanpa disadari akan membuat biaya listrik kalian akan membengkak. Nah, bagaimana cara untuk menguji dan mengetes dan mengetahui apakah rumah kita mengalami yang namanya bocor listrik? Sudah saya jelaskan juga di video yang sebelumnya. Nah, jadi bagi kalian yang ingin menonton video tersebut, silahkan cek di link deskripsi yang ada di bagian bawah video ini. Atau nanti di pertengahan video bisa kalian lihat tulisan yang ada di atas ini yang muncul, yang bisa kalian klik untuk kalian tonton. Oke? Nah, sebelum membahas faktor yang jadi penyebab terjadinya listrik bocor serta cara untuk mengatasinya, terlebih dahulu akan saya penuhi janji saya di video sebelumnya. Nah, saya akan jelaskan waktu terbaik untuk melakukan uji atau tes yang namanya bocor listrik. Nah, jadi untuk uji atau tes yang namanya bocor listrik, waktu terbaik adalah kondisi di mana alam dan tempat kita tinggal seperti bangunan itu berada di tingkat kelembapan yang tinggi. Nah, waktu terbaiknya adalah setelah hujan. Loh Mas, kalau tidak ada hujan bagaimana? Nah, waktu terbaik kedua yang saya rekomendasikan adalah pada saat pagi antara pukul 5 sampai dengan jam 7 pagi. Artinya sebelum matahari naik ya. Nah, karena di kondisi tersebutlah tingkat kelembapan yang lumayan tinggi. Nah, lalu bangunan seperti apa sih yang punya tingkat kemungkinan tertinggi mengalami yang namanya listrik bocor? Tentu saja bangunan yang mempunyai komposisi kayu dalam pembuatannya. Dan salah satunya tentu saja adalah rumah yang dominan terbuat dari kayu atau papan. Baik, kita masuk ke pembahasan utama, yaitu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya listrik bocor yang mengakibatkan meteran kalian bergerak padahal tidak ada peralatan elektronik yang dipakai. Dan penyebabnya ada 3 faktor. Yang pertama dari faktor pemasangan, yang kedua dari faktor usia, dan yang ketiga dari faktor eksternal atau lingkungan. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama dari faktor pemasangan atau instalasi. Ada beberapa kondisi dari sebuah pemasangan atau instalasi yang bisa menyebabkan listrik bocor di suatu saat, yaitu apabila melakukan penyambungan antara 2 atau 3 kabel atau lebih, namun lupa atau tidak mengisolasi sambungan tersebut, atau mungkin mengisolasi tapi mengisolasinya asal-asalan dan gampang terlepas. Jadi bisa dibayangkan apabila tidak ada isolasi dan isolasinya terlepas. Nah, kalau kabel tersebut, terutama kabel yang mengandung api, itu bersentuhan dengan dinding dan dinding tersebut basah, maka meteran akan menganggap dinding ini adalah sebuah peralatan elektronik. Karena dinding yang basah akan mengantarkan arus listrik. Oke, saya contohkan dengan praktek sederhana ini. Nah, kalian lihat dinding ini dinding yang kering. Jika diukur dengan avometer, maka tidak ada nilai yang terukur. Nah, namun apabila dinding ini basah dikarenakan hujan, akan lain ceritanya. Nah, seperti kalian lihat, setelah diukur akan punya nilai. Nah, inilah yang dinamakan dinding berubah dari yang nama isolator jadi semikonduktor karena dia mengantarkan arus listrik dan meteran akan berputar walau tidak ada perangkat elektronik yang terpakai. Nah, makanya dari awal video saya sudah menyarankan bahwa waktu yang terbaik untuk melakukan uji tes listrik bocor adalah pada saat setelah hujan. Nah, pemasangan atau instalasi berikutnya yang bisa menjadi atau menyebabkan listrik bocor adalah kurang eratnya atau kurang sempurnanya sebuah sambungan. Sambungan yang terbaik yang disarankan adalah apabila di antara 2 atau 3 kabel yang kalian sambungkan itu dipelintir atau diputar, itu paling tidak 3 putaran. Ya, nah sambungannya juga harus ketat. Nah, apabila sambungan ini longgar, ini juga bisa menyebabkan listrik bocor. Karena apa? Sambungan yang longgar otomatis akan menyebabkan timbulnya panas.
Nah, panas ini akan termasuk dihitung juga sebuah beban oleh yang namanya meteran listrik. Oke, sebelum kita lanjut ke faktor kedua atau faktor usia, nah bagi kalian yang ingin menonton video sebelumnya tentang listrik bocor, kalian bisa klik dan kalian bisa tonton melalui tulisan yang ada di atas ini ya. Oke. Baik, faktor kedua yang bisa menyebabkan atau mengakibatkan listrik bocor adalah faktor usia. Nah, mau dipungkiri atau tidak, yang namanya sebuah benda buatan manusia termasuk perangkat listrik itu punya usia. Nah, kabel-kabelnya itu bisa retak, bisa hancur, bisa terkelupas dikarenakan termakan oleh waktu. Dan bila ini terjadi, tentunya hal yang sama juga terjadi, yaitu apabila kabel-kabel yang bocor ini karena terkelupas mengenai dinding yang basah akan menyebabkan meteran menganggap dinding tersebut adalah sebuah perangkat listrik yang menyala dan meteran akan berputar tanpa disadari. Nah, sebelum kita masuk ke faktor ketiga atau faktor eksternal, bagi kalian yang punya pertanyaan apapun silahkan ketik di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini. Nah, jika kalian suka dengan video ini, segera berikan like dan bagikan video ini untuk teman-teman kalian. Oke, nah jangan lupa bagi yang belum subscribe, segera buruan subscribe. Baik, faktor ketiga yang menyebabkan listrik bocor adalah faktor eksternal atau yang namanya juga faktor lingkungan. Nah, dalam kondisi ini ada beberapa hal yang bisa terjadi yang mengakibatkan listrik bocor, yaitu masuknya benda-benda atau binatang ke dalam terminal-terminal peralatan listrik seperti stop kontak, saklar, juga terminal sambungan atau terminal cabang. Nah, apabila ada makhluk-makhluk ini masuk, biasanya yang terjadi adalah jika mengenai kabel, maka makhluk tersebut juga akan mengalirkan arus listrik dan meteran juga akan menyala dan berputar. Nah, sebagai contoh adalah cicak. Nah, ada yang belum tahu yang namanya cicak? Nah, cicak ini ya sepengetahuan saya adalah binatang yang suka bersarang di dalam stop kontak dan di dalam saklar, juga di dalam sambungan terminal pipa. Nah, yang terjadi adalah seperti saya yang ceritakan tadi, apabila cicak ini bersarang, nah biasanya dia akan mondar-mandir di dalam lubang-lubang saklar atau stop kontak. Nah, bila mengenai kabel yang bocor itu tadi, nah otomatis cicaknya akan tersetrum. Karena apa? Karena cicak itu badannya juga bisa menjadi yang namanya semikonduktor. Nah, bila itu terjadi, maka meteran juga akan berputar. Nah, hal yang sama juga akan terjadi pada telur-telur cicak yang akan menetas. Nah, jadi faktor eksternal atau faktor lingkungan ini juga lumayan besar pengaruhnya yang bisa mengakibatkan listrik bocor. Oke, kita masuk ke topik yang terpenting, yaitu bagaimana cara untuk mengatasi yang namanya listrik bocor. Nah, ada 3 langkah yang bisa kalian tempuh. Yang pertama, silakan periksa setiap terminal, baik terminal stop kontak, terminal saklar, atau terminal sambungan kabel. Periksa. Nah, apabila ada sampah atau ada binatang, silahkan kalian bersihkan. Nah, langkah kedua, begitu juga, silahkan periksa di dalam kabel-kabel itu tadi. Apabila ada sambungan kabel yang tidak sempurna, longgar, silahkan kencangkan. Nah, apabila kalian menjumpai isolasi dari setiap sambungan kabel itu sudah hancur, silahkan ganti. Demikian juga kabel-kabelnya, apabila sudah dimakan usia, juga ganti. Nah, untuk melakukan cara yang pertama dan cara kedua tadi, saran saya adalah saklar di MCB dimatikan biar kalian tidak tersengat arus listrik. Nah, langkah ketiga yang bisa kalian gunakan untuk mengatasi dan mencegah yang namanya bocor listrik adalah rutinlah lakukan uji coba listrik bocor minimal setahun sekali, atau sesegera mungkin kalian lakukan uji listrik bocor apabila kalian mencurigai bahwa listrik kalian telah membengkak tanpa ada penyebab. Oke? Oh ya, bagi kalian yang ingin melihat juga koleksi-koleksi video saya yang berkaitan dengan listrik, kalian bisa klik dan kalian tonton tulisan yang ada di atas ini ya. Nah, bagaimana video tips kali ini? Mudah-mudahan bisa membantu dan mencerahkan serta menjawab pertanyaan kalian yang curiga akan listrik yang membengkak. Nah, sekalian juga kalian klik dan kalian tonton video-video bermanfaat yang saya punya yang ada di sini, dan di sini. Nah, wajah saya yang ada di sini bisa kalian sentuh untuk subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.